Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para mahasiswa sekalian dari kelas Kesos 1A, Kesos 1B, Kesos 1C, BPI 1C, dan BPI 1D. Sekarang kita akan memulai perkuliahan yang keempat yang bertema tentang perkembangan hukum Islam atau perkembangan fikih Islam. Perkembangan fikih Islam ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode pembentukan, yang kedua periode perkembangan, yang ketiga periode kemunduran, dan keempat periode kebangkitan. Ya, mudah untuk diingat ya. Jadi perkembangan fikih semenjak masa Rasul sampai saat ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama periode pembentukan, yang kedua periode perkembangan, yang ketiga periode kemunduran, dan yang keempat periode kebangkitan. Yang disebut dengan periode pembentukan adalah periode Rasul ya, atau masa kerasulan. Masa kerasulan ini dibagi menjadi 2 subperiode, yaitu yang pertama subperiode Mekah dan yang kedua subperiode Madinah. Subperiode Mekah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, dari 610 sampai 620 Masehi. Sedangkan subperiode Madinah berlangsung kurang lebih 13 tahun, dari 620 sampai 633 Masehi. Pada subperiode Mekah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah yang isinya adalah secara garis besar ada 2 hal. Yang pertama, wahyu-wahyu yang berkaitan dengan ajaran akidah Islam atau tentang keimanan. Yang kedua, wahyu-wahyu yang berkaitan dengan akhlak ya. Jadi pada subperiode Mekah, wahyu-wahyu yang turun itu adalah berisi ajaran-ajaran tentang akidah atau keimanan. Yang kedua, ajaran-ajaran tentang akhlak. Sedangkan pada subperiode Madinah, wahyu-wahyu yang turun adalah wahyu tentang syariat. Syariat itu terdiri dari 2, terdiri dari ibadah dan muamalah ya. Terdiri dari ibadah dan muamalah. Yang ibadah ini terdiri dari toharoh, salat, puasa, zakat, puasa, haji. Yang muamalah itu ada munakahat, ada muamalah sendiri, ada jinayat, dan ada siasat. Sumber hukum pada periode pertama yang terutama adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Sumber utamanya adalah 1, wahyu Allah, sedangkan sumber keduanya yang berupa penjelasan adalah hadis Rasul sendiri ya. Inilah secara garis besar yang disebut dengan periode pembentukan. Jadi periode pembentukan itu disebut juga dengan masa kenabian atau masa turunnya wahyu, yang terdiri dari 2 subperiode Mekah dan subperiode Madinah. Kemudian yang kedua adalah masa perkembangan atau masa kemajuan. Masa perkembangan atau masa kemajuan itu berlangsung selama dari tahun 633 sampai tahun 1250 Masehi.
Masa perkembangan atau masa kemajuan ini terdiri dari tiga subperiode ya. Tiga subperiode. Yang pertama subperiode Khulafaur Rasyidin, yang kedua subperiode Bani Umayyah, yang ketiga subperiode pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada pemerintahan subperiode Khulafaur Rasyidin terjadi konsolidasi dan perkembangan atau kemajuan juga. Yang pertama, kemajuannya dalam bidang politik. Pada masa ini, kepala pemerintahan yang disebut khalifah atau Amirul Mukminin itu sudah dipilih kemudian dibaiat. Jadi kalau dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang ada pada saat itu, bentuknya adalah dinasti yang diturunkan atau diwariskan dari seorang ayah kepada anaknya. Maka pemerintahan Khulafaur Rasyidin adalah pemerintahan yang berkemajuan, ya, karena di situ tidak diwariskan kepada anak dan cucunya Nabi atau anak dan cucunya seorang penguasa, tapi dipilih kemudian dibaiat. Ini kemajuan yang pertama. Kemajuan yang kedua dalam bidang fikih adalah dikumpulkannya Al-Quran, kemudian disusun dan dibukukan semenjak zaman Abu Bakar dan berakhir pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu disusunnya sebuah mushaf yang bernama Mushaf Utsmani. Dengan demikian umat Islam semenjak saat itu memiliki satu pegangan sebagai sumber ajaran fikih, sebagai sumber ajaran hukum, sebagai sumber ajaran Islam yang utama yang berasal dari wahyu, yaitu Al-Quran. Jadi sudah dibukukan semenjak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang penggagasannya sudah dilakukan semenjak zaman Khalifah Abu Bakar. Ini adalah dua buah tanda kemajuan yang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib diganti dengan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, itu sistem pemerintahan berubah dari Khulafaur Rasyidin menjadi Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah itu boleh dibilang merupakan pemerintahan yang mengalami kemunduran kalau dibanding dengan Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Karena pemerintahan Bani Umayyah itu diturunkan, diwariskan kepada anak cucunya Muawiyah, tidak lagi dilakukan pemilihan terhadap khalifah setelah Muawiyah itu. Itu satu. Yang kedua juga, pada masa Bani Umayyah itu tidak banyak perkembangan yang signifikan dalam perkembangan fikih, kecuali ada satu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau memerintahkan kepada gubernur Madinah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam hafalan para ulama yang ada di Madinah. Kemudian semenjak itu dimulailah proyek pengumpulan dan pembukuan hadis. Ini barangkali dalam bidang fikih adalah salah satu perkembangan fikih berupa penulisan hadis, ya, karena hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua di dalam fikih tentu. Itu semenjak Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi secara umum dalam bidang-bidang yang lain, kekhalifahan Bani Umayyah itu sebetulnya mengalami kemunduran karena berubahnya sistem pemerintahan yang dipilih menjadi sistem pemerintahan yang diwariskan. Kemudian setelah
pemerintahan Bani Umayyah berakhir pada tahun 120 diganti oleh pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah ini berkuasa cukup lama, dari kurang lebih 120 Hijriah sampai 1250 Hijriah. 1250 Masehi. Jadi berarti 120 Hijriah itu tahun Masehinya adalah tahun 620 tambah 120 berarti sekitar 740 Masehi ya. 740 Masehi sampai 1250 Masehi. Ini masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, masa pemerintahan Bani Abbasiyah termasuk masa perkembangan fikih yang pesat, masa keemasan. Sebetulnya masa perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang ya, termasuk di dalam fikih. Contohnya di dalam fikih itu pada masa ini munculnya mujtahid besar. Mujtahid besar itu kemudian menjadi seorang tokoh dan guru yang diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia ya. Nah, mujtahid besar itu kemudian karena diikuti oleh murid-muridnya kemudian terbentuklah sebuah mazhab ya. Yang terkenal ada 4 mazhab yang sampai sekarang diikuti oleh sejumlah besar umat Islam di dunia. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali ya. Pada masa sekarang mazhab Hanafi itu dianut misalnya oleh sebahagian masyarakat di Mesir, di India dan Pakistan. Mazhab Maliki banyak dianut oleh negara-negara di Afrika. Mazhab Syafi'i banyak dianut oleh bangsa Indonesia, Malaysia ya, dan juga sebahagian masyarakat di Mesir juga. Kemudian mazhab Hambali itu dianut oleh misalnya bangsa Arab ya, Arab Saudi, oleh Arab Saudi. Jadi kenapa sebabnya masa pemerintahan Bani Abbasiyah disebut sebagai masa perkembangan yang pesat dalam bidang fikih? Karena munculnya mujtahid besar yang membentuk mazhab yang diikuti oleh sebahagian besar umat Islam di seluruh dunia. Itulah sebabnya kenapa Bani Abbasiyah itu disebut periode kemajuan dalam bidang fikih khususnya, tapi sebenarnya juga dalam bidang-bidang yang lainnya juga. Kemudian periode yang ketiga adalah periode kemunduran. Periode kemunduran itu adalah dari tahun 1250 Masehi sampai dengan 1900 Masehi. Pada periode ini ada 3 kekhalifahan besar di dunia Islam. Yang pertama kekhalifahan Turki Utsmani di Turki ya. Kemudian yang kedua kekhalifahan Mughal di India, dan ketiga kekhalifahan Safawi di Mesir. Periode ini disebut periode kemunduran karena tidak muncul lagi mujtahid besar yang mengikuti, yang melanjutkan atau sebagai penerus atau sebagai kelanjutan dari mujtahid sebelumnya. Akan tetapi pada periode ini umat Islam itu mengikuti mazhab-mazhab yang sudah ada ya, mazhab-mazhab yang sudah ada, atau dengan kata lain bertaklid kepada mazhab yang sudah ada ya, bertaklid atau mengikuti mazhab yang sudah ada. Dan pada periode ini sistem pemerintahannya juga sama seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ya, yaitu berbentuk dinasti yang diturunkan dari
seorang bapak yang menjadi raja kepada anak-anaknya. Ya, dengan demikian juga ya memperkuat persepsi bahwa pada periode ketiga ini juga tidak mengalami kemajuan di dalam bidang fikih ya. Kemudian periode keempat itu disebut dengan periode kebangkitan ya. Setelah 3 pemerintahan besar di dunia Islam itu, kemudian negara-negara atau bagian-bagian dari negara-negara Islam itu dijajah oleh negara barat ya. Misalnya Mesir pernah dijajah oleh Prancis dan Inggris, kemudian Libya dijajah oleh Prancis, kemudian India juga dijajah oleh Inggris, dan Malaysia juga dijajah oleh Inggris, kemudian Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, pada abad ke-19 kemudian negara-negara jajahan itu merdeka satu persatu. Kemudian karena masyarakatnya beragama Islam, maka muncullah negara-negara Islam modern. Negara-negara Islam modern, termasuk salah satunya Indonesia. Pada negara Islam modern ini, hukum Islam itu diterapkan melalui proses yang namanya legislasi oleh lembaga legislatif di masing-masing negara. Indonesia misalnya mazhabnya Syafi'i, itu tetap. Akan tetapi kemudian sesuai dengan kebutuhan, hukum-hukum Islamnya itu diterapkan lewat proses legislasi. Misalnya fikih munakahat dalam mazhab Syafi'i itu kemudian disusun dalam bentuk undang-undang, kemudian dilakukan proses legislasi di badan legislatif atau di Indonesia namanya DPR. Sehingga kemudian muncullah Undang-Undang Hukum Nikah tahun 1974 gitu. Yang isinya tentu hukum Islam itu. Kemudian ada hukum waris, kemudian ada hukum waris, kemudian ada hukum wakaf, ada hukum zakat, ada hukum perbankan. Ya. Kemudian ada undang-undang otonomi khusus di Aceh misalnya, yang juga berdasarkan syariat Islam. Itu beberapa produk hukum Islam yang berlaku di negara-negara Islam, di negara-negara yang warganya mayoritas memeluk agama Islam gitu. Jadi sejarah perkembangan Islam itu secara garis besar dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama periode pembentukan, yang kedua periode perkembangan atau kemajuan, yang ketiga periode kemunduran, dan yang keempat adalah periode kebangkitan. Periode kebangkitan ini adalah masa modern, yaitu masa setelah negara-negara Islam itu merdeka dari penjajahan, kemudian membentuk negara dengan sistem hukum modern ya, dengan adanya konstitusi. Akan tetapi hukum Islam menjadi salah satu input di dalam negara modern itu, seperti halnya di Indonesia sudah banyak hukum Islam yang menjadi hukum negara. Seperti yang saya sebutkan tadi, adalah ada hukum nikah, ada hukum waris, ada hukum zakat, ada hukum peradilan agama, ya, ada hukum perbankan Islam, ada hukum atau undang-undang tentang haji, ada hukum tentang keistimewaan Aceh misalnya, ya, dan lain sebagainya. Sebagaimana nanti bisa dilihat lebih lanjut di dalam dokumen materi perkuliahan ya. Nanti akan sebelum perkuliahan, video perkuliahan ini di share, akan di share dulu
tujuan pembelajaran dan materi perkuliahan. Ya, di situ sudah lengkap disebutkan mengenai penjelasan dari masing-masing periode tadi, yang 4 periode ya. Untuk selanjutnya nanti akan di-share juga soal-soal itu kemudian nanti oleh mahasiswa dijawab dan dilaporkan di Google Class ya. Selamat belajar kepada para mahasiswa dari Keso 1A, 1B, 1C, BPI 1C, dan BPI 1D. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.